Halo teman-teman, eh, saya mau bahas terkait maraknya saya lihat belakangan ini ya, di media sosial, di Facebook, di Instagram, bahkan di TikTok gitu ya dan lain sebagainya. Eh, Perusahaan-perusahaan properti yang membeli aset lelang dengan cesi ya, dengan eh, ya mengklaim dengan secara akuisisi gitu ya, lalu menjanjikan keuntungan yang menggiurkan. Jadi membeli jauh di bawah pasar, bahkan saya bahasanya begini, membeli rumah dengan harga 500 juta, lalu mereka renovasi dengan biaya 200-300 juta, dengan harga pasar 2 miliar mereka jual lagi 2 miliar. Ini kan sangat-sangat, menurut saya sangat menyesatkan gitu loh. Itu tidak mungkin terjadi. Nah, jadi saya mau bahas ini teman-teman, karena saya khawatir kan orang nanti ya jadi banyak yang kecewa dan dirugikan gitu, dan mereka melakukan seminar-seminar gitu loh ya, dengan mengklaim mereka telah berpengalaman mengakuisisi aset-aset dengan menjual harga pasar gitu kan, membeli harga murah jauh di bawah pasar lalu mendapat keuntungan banyak. Nah ini nih, menurut saya sih ini sangat-sangat bertentangan secara hukum. Nah, kalau kita yang mendalami hukum-hukum properti, lelang dan cesi ya teman-teman ya, kita kan tahu prosedurnya gitu ya. Ini kan ini yang boleh, ini nggak boleh gitu loh. Nah, jadi begini teman-teman, saya menggunakan bahasa atau terminologi akuisisi saja menurut saya salah secara hukum, itu tidak tepat. Kenapa? Karena kalau akuisisi itu teman-teman yang diatur secara hukum adalah itu terkait pengambil alihan kepemilikan baik sebagian ataupun seluruhnya kan gitu ya, suatu perusahaan gitu ya. Nah, jadi kalau dia menggunakan akuisisi, bahasa akuisisi di terkait proses lelang atau cesi, itu sudah keliru ya. Karena apa? Karena cesi itu bukan pengambil alihan kepemilikan, tapi pengambil alihan piutang. Jadi hak tagih yang beralih. Ya, artinya terjadi pergantian kreditur. Tadinya bank beralih ke perseorangan atau misalnya ke badan hukum. Nah, sebatas di situ. Lalu dia bilang tadi merenovasi 200-300 juta. Nah, lalu mereka jual kembali dengan harga pasar. Itu bagaimana mereka bisa menentukan harga lelang? Ini juga jadi pertanyaan saya, karena harga lelang itu telah diatur di mekanisme Permen KU 213 tahun 2020 terkait petunjuk pelaksanaan lelang gitu ya. Nah, jadi ini sangat merugikan para debitur gitu loh kalau mereka jual seperti itu. Karena kan jadi gini, harga lelang itu pertama begitu diajukan lelang itu sudah ditentukan dengan harga limit. Ya. Pejabat lelang mengetok itu dengan pertama penawaran harga limit. Harga limit itu adalah harga yang ditentukan oleh penjual atau harga yang sudah diberikan dari appraisal gitu ya. Jadi ada harga penilaian yang independen, bukan kita loh yang menentukan. Makanya kalau tadi dia nentuin, lo ini bagaimana ya. Nah, itu lelang pertama. Lelang kedua diturunkan sampai lelang ketiga itu terakhir harga lelang menyentuh harga likuidasi. Artinya gini, ini harga yang sudah diperhitungkan dengan segala resiko lelang sehingga harga ditentukan. Nah, jadi itu sudah lelang ketiga. Nah, kalau tadi dia bilang cesi dia bisa langsung jual, itu kan nggak boleh juga. Ya nggak boleh, tetap harus melalui kantor lelang, karena pasal 6 Undang-Undang Tanggungan mengatur itu harus dijual secara terbuka untuk umum. Nah, jadi dijual pelelangan umum gitu loh, nggak boleh dia langsung jual sendiri gitu kan, nggak boleh. Nah, kalau misalnya boleh dia jual sendiri, itu harus secara persetujuan si debitur gitu loh, atau bersama-sama jual di bawah tangan lah misalnya. Nah, tapi apakah mungkin si debitur mau harga pasar dengan seperti tadi dikatakan dijual hanya 500 juta gitu ya, dari harga pasar 2 miliar? Kan nggak mungkin gitu loh. Nah, ini yang nggak masuk akal gitu. Nah, jadi hati-hati teman-teman mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan properti yang menjanjikan keuntungan yang bombastis. Ya hati-hati, jangan sampai nanti teman-teman tertipu atau keliru lah ya, dan dirugikan ya. Itu saja teman-teman yang saya bahas dengan sesuai prosedur-prosedur lelang. Karena tadi kan saya kurang yakin mereka tidak mendalami
ketentuan-ketentuan itu, sehingga mereka bisa hanya berbicara terkait keuntungan dan kerugian saja gitu loh. Mereka tidak melihat, karena kalau melanggar aturan-aturan lelang lah itu kan bisa digugat juga. Jadi ya kasihan teman-teman juga nanti akan menghadapi gugatan gitu ya. Oke, itu saja.